Allah jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga kita semuanya senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati, tepatnya pada tanggal 19 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan iman untuk bisa bersama-sama melaksanakan tugas pokok kita, yakni berubudiyah, beribadah kepada Allah Rabbul Izzati. Semoga amal ibadah kita yang kita persembahkan yang paling terbaik ini menjadi amal yang kelak akan memberatkan timbangan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal kita juga akan menjadikan amal yang terbaik yang akan memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbana minkum mu'afan fil jasadi aminan fi sirbihi inda quta yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa di pagi hari badannya sehat, jiwanya tenang, dan pada hari itu dia memiliki persediaan makanan, maka seolah-olah dunia adalah miliknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini merupakan orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah keistiqomahannya sampai akhir hayat kita. Dan semoga kita semuanya dimatikan dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita mudah-mudahan menjadi pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia untuk mengikuti risalah petunjuk sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Dan kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang parenting keluarga. Judulnya adalah 3 misi besar keluarga muslim. Perusahaan manapun punya misi dan visi. Yayasan manapun dia punya visi dan misi. Sekolahan, kantor, karena dia ingin punya tujuan yang jelas. Perusahaan tertentu, yayasan tertentu, atau sekolahan tertentu. Bagaimana dengan keluarga yang bukan hanya untuk sekedar di dunia, tapi cita-cita keluarga kita bagaimana sampai bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentu harus mempunyai visi yang jelas. Ketika keluarga itu mempunyai visi yang jelas, maka arahan keluarga itu jelas, tujuannya jelas, dan ending dari keluarga itu juga jelas. Maka penting pada kesempatan ini kita akan membahas tentang parenting keluarga. 3 itu, 1, visi yang harus kita tempelkan di rumah kita harus 3 ini. Kalau tidak, masalah besar. Bukan hanya penyesalan kita di dunia, nanti akan menyesal semuanya di akhirat. Karena keluarga bukan sekedar kita bisa berdampingan hidup, tidur bersama, makan bersama, mencari nafkah bersama, membangun rumah bersama, punya kendaraan bersama. Bukan dari sekedar itu bukan tujuan utama. Tujuan utama bagaimana ruh keimanan itu tumbuh dalam keluarga kita, dan sehingga anak kita, istri kita, suami kita menjadi orang-orang yang imannya tumbuh dalam keluarga. Maka 3 besar ini mesti kita buat. Goal setting kita harus kita buat. Yang pertama adalah menjadikan keluarga kita keluarga qurratul ayun, penyejuk hati.
Yang kedua adalah keluarga kita mesti, ini berangkat dari firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74. Kemudian yang kedua adalah mesti keluarga kita harus dijauhkan dari api neraka, yaitu berangkat dari firman Allah surat At-Takhrim ayat 6. Kemudian visi besar kita yang ketiga adalah bagaimana sekeluarga bisa masuk surga bersama-sama, berangkat dari firman Allah surat At-Tur ayat 21. Karena kita bahas satu. Mudah-mudahan satu visi kita selesai pada sholat Isra. Yang dua insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Coba kita perhatikan petunjuk Allah yang begitu jelas dalam Islam. Susunan kata-kata dan kalimatnya begitu indah. Dan itu menjadi sebuah doa yang selalu kita minta setiap hari kurang lebih 5 kali. Wahai Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah. Tidak ada panduan hidup di dalam keluarga ataupun masyarakat kecuali yang paling purna, universal, itu hanya dimiliki orang Islam. Petunjuknya semuanya jelas. Kalau petunjuknya jelas, apalagi yang memberikan petunjuk adalah yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita. Kenapa kita tidak memiliki dan tidak mengacu kepada panduan yang jelas? Kenapa hari ini banyak kaum muslimin, keluarga-keluarga muslim mencari panduan dari Eropa, dari Barat, yang jelas-jelas mereka tidak punya panduan sebagaimana panduan kita. Apa kata Allah dalam surah Al-Furqan di ayat 74? Fayaqula rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Itu jelas ayatnya. Itu ayat tapi menjadi sebuah doa. Ayat. Dan dalam surah Al-Furqan di ayat 74 itu termasuk adalah sifatu ibadur rahman. Sifat-sifat hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Salah satu cita-cita mulianya hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Ya Allah, aku mohon, Rabbana hab lana, ya Allah, aku mohon anugerahkanlah kepadaku pasangan hidup, istri atau suami dan anak-anak, qurratal ayun, menjadi penyejuk hati dan pandanganku, waj'alil muttaqina imama, dan jadikan di antara kami menjadi pemimpin-pemimpin orang bertakwa. Mulianya Masya Allah. Begitu jelasnya garis yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dalam panduan kita dalam berkeluarga. Sebelum punya anak, yang pertama kali diajarkan oleh kita adalah bagaimana pasangan kita dan siapa pasangan kita. Ini jelas. Ini yang menentukan arah kehidupan kita, rumah tangga kita akan baik atau tidak baik. Keluarga kita akan menjadi keluarga ahli surga. Yang sangat menentukan dalam ayat ini siapa pasangan hidup kita hari ini. Solehkah dia atau solehakah kita? Kalau enggak, coba lihat nanti dalam praktek kehidupan sehari-hari rumah tangga, ketika memiliki istri yang tidak soleha, ketika tidak memiliki suami yang soleh, jangan harap anak-anak akan tumbuh dalam dekapan ya orang-orang yang ahli surga, apalagi keimanan akan tumbuh dalam keluarga itu mustahil. Hambar yang ada adalah ocehan-ocehan kata-kata yang Masya Allah tidak bernilai pahala. Boleh jadi banyak keluarga hari ini keluarga yang akan sedang menuju kepada kebinasaan. Maka penting panduan yang pertama, salah satu diantaranya, sebelum kita menikah tentukan pasangan hidup kita ini siapa. Karena ini penting. Maka kata Nabi SAW, tunkalhul mar'atu li arba'iha limaliha wali hasabiha wali jamaliha wala diniha fadfar bidadi dini tarabat yadaka. Kata Nabi SAW, nikahkan seseorang itu karena 4 hal. Yang pertama karena kecantikannya, wajar, fitrah, boleh, sah. Cari yang cantik boleh.
Cari pasangan yang ganteng juga boleh, karena itu fitrah. Walihasabiha, nikahilah seseorang itu karena keturunannya. Cari keturunan yang baik. Walimaliha, carilah dari sisi hartanya, boleh. 3 ini boleh, sah-sah saja. Rasulullah SAW juga salah satu diantaranya, beliau ya sebagai istrinya Nabi SAW adalah wanita terkaya di kota Mekah, Khadijah Al-Kubra. Maharnya Nabi SAW kepada Khadijah juga bukan sederhana. Sekarang pengen istri yang soleha, tapi mahar perkawinannya seperangkat alat sholat. Murahan itu sebetulnya. Rasulullah SAW itu 25 unta merah. Kalau dikuruskan ke rupiah miliaran. Maharnya Nabi SAW itu mahal. Kenapa? Yang dinikahi juga wanita yang soleha, terpandang, rupawan, bangsawan. Maka ketika Rasulullah SAW menikahi Khadijah dengan kekayaan yang melimpah, hanya waktu hitungan tahun habis tak bersisa. Bahkan tambalan-tambalan bajunya Khadijah. Kemana harta Khadijah? Dihabiskan semuanya untuk perjuangan dakwahnya Nabi SAW, untuk mendukung perjuangan Nabi. Kalau sekarang kita punya istri yang materialis, di manakah uang itu berlabuh? Di mal-mal yang tidak jelas, make upan, berjuta-juta di salon. Tapi untuk akhirat mereka pelit metitil. Ketika kita punya pasangan hidup yang bukan soleha, orientasinya bukan akhirat, orientasinya hanya sekedar perut, hawa nafsu, selera makan, selera berpakaian, selera salon dan yang lain. Kemudian kalau satu ndak ada, dia juga tidak cantik, keturunannya orang-orang biasa, harta pun tak juga banyak. Nabi memilihkan satu, nikahilah seseorang itu karena agamanya. Kenapa? Di ujung hadis itu, fatfar bidari dini tarobat yadaka. Kalau kamu menikahi seseorang karena din, karena agama, pasti kamu beruntung, kata Nabi SAW. Beruntung. Di mana tidak beruntung? Kita dibimbing dengan wahyu, kita dibimbing dengan pijakan Al-Quranul Karim, aturan Allah. Mereka tak akan menyakiti hati sang istri. Kenapa? Dosa. Dia tidak akan menghardik anak-anaknya, apalagi dia akan berkata kasar kepadanya. Dosa, karena dalam Islam tidak mengajarkan orang tua mendidik dengan kekerasan. Tapi kalau panduan hidupnya bukan Al-Quran, orang tuanya tidak soleh dan soleha, bisa bayangkan apa yang akan dilakukan dalam rumah tangga itu. Apa kata-kata yang keluar dari rumah tangga itu? Apa tontonan rumah tangga itu? Apa bacaan rumah tangga itu? Apa obrolan rumah tangga itu? Ketika ruh di dalam rumah tangga itu kosong dari keimanan, panduan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW tak ada di dalam rumah itu. Protokol kesehatannya aja luar biasa. Cuci tangan oke. Pakai masker oke, berjarak oke. Ini panduan agar tidak terkena pandemi virus. Sementara keluarga ini panduannya jelas untuk di surga. Lah kok hambar enggak punya panduan. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak. Ma razaqallahu imra'atan salihatan faqad a'ana lahu ala satri dinihi falyatakilla fi nisfi ukhra. Barang siapa, kata Nabi SAW, nih bagi laki-laki nih, barang siapa, kata Nabi SAW, memiliki istri yang soleha, faqad a'ana lahu ala satri dini, sungguh dia memiliki separuh agama. Jadi kalau kita punya pasangan hidup yang soleha soleh itu, sudah sesungguhnya kita punya separuh agama. Fal yatakila fin nisfi ukhra, separuhnya lagi adalah ketakwaan kepada Allah. Ya, memang betul Pak. Kalau kita punya pasangan hidup yang soleh dan soleh itu separuh agama. Kenapa? Selalu diingatkan, tidak bolehnya itu karena Allah, bolehnya karena Allah. Abi, umi, ayah, bunda, ini tidak boleh karena Allah melarang, dia menerima.
Diingatkannya rumah tangga itu selalu ini tidak boleh, ini boleh. Panduannya kemana? Pijakannya kemana? Menggantungkan kepada siapa tidak boleh dan bolehnya itu? Kepada Allah. Apa enggak nikmat? Sang suami ketika mau marah, istri mengatakan la ta'dhab walakal jannah, jangan marah wahai suamiku, sesungguhnya pintu surga bagimu. Ya insya Allah akan tunduk dengan. Tapi kalau dia perangai sang suami kasar, diingatkan kepada istri, di mana coba? Boleh jadi suami akan membalas merasa gengsi, saya laki-laki. Tapi kalau rumah tangga, insya Allah, apalagi istrinya yang soleha. Maka ciri istri yang soleha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nadzarta saratka wa idza ghita ampartaha wa ghita ana fi maliha wa diniha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara ciri wanita yang soleh apabila dipandang menyejukkan hati sang suami. Bukan karena kecantikannya, bukan. Cantik kalau kata-katanya kasar, gak jadi cantik. Ya Pak ya. Cobalah Bapak punya istri cantik tapi kasar, coba. Menderita stroke. Kenapa banyak bapak-bapak stroke? Tidak tahulah penyebabnya, atau karena memang penyakit, atau karena memang di rumah tangga banyak broken home, tidak tahu saya. Tapi penelitian hari ini banyak sang suami lebih cepat mati daripada perempuan. Iya Bu ya. Dan di Pekanbaru, tidak usah banyak-banyak, di Pekanbaru di tahun 2020 ada 5.020 tingkat perceraian. Jadi di Pekanbaru ini bapak-bapak saya sampaikan pada ada peluang janda 5.000 Pak. Janda 5.000 di Pekanbaru ini Pak. Banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Angka perceraian semakin banyak, fasilitas hidup tidak seperti zamannya bapak-bapak kita. Sepeda unta itu sudah paling mewah, tapi anaknya 10-12 tentram saja, harmonis. Makanya cuman pakai singkong, sarapannya pakai sayur seadanya. Tapi padahal hari ini suami istri anak punya HP, kendaraan punya semuanya, tempat tidurnya ber-AC, gaduh terus. Apa yang menyebabkan tidak nyaman keluarga itu? Bukan karena AC-nya tidak ada, bukan musiknya tidak ada, full mungkin musiknya. Perabot rumah tangganya bukan tidak ada, semuanya lengkap. Kenapa kok mereka hambar? Ruh iman itu tak ada, membimbing keluarga itu tak ada. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, semestinya seorang laki-laki sebagai penegak dalam rumah tangga. Nakoda yang jelas arahan di mana batra rumah tangga akan berlabuh, tidak jelas. Mendidiknya dengan kekerasan. Jangan bangga kita punya menantu yang ganteng kalau tidak punya agama. Menderita anak-anak putri kita Bapak Ibu. Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh beruntung kalau kita punya istri yang soleha, itu sudah separuh agama. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza ja'atkum min khalqihi wa dinihi fatazawwaju illa taf'alu takun fitnati fil ardi aw wasadun ardin. Apabila ada seorang laki-laki datang kepadamu untuk melamar putrimu, jelas agamanya engkau ridhoi, jelas akhlaknya engkau ridhoi, maka nikahkan. Kalau tidak engkau nikahkan, akan terjadi fitnah di atas muka bumi ini. Mesti kalau kita Bapak Ibu, orientasi keluarga kita, orientasi akhirat, mesti kalau ada datang melamar putri kita yang jelas agama, nikahkan, tidak usah ditanya kerjamu di mana, apa pendidikanmu, nggak usah. Kalau dia soleh, yakin bertanggung jawab atas putri kita. Mereka akan mendidiknya, mereka akan mengarahkan, mereka akan mengayomi, mereka bersama-sama akan membangun rumah tangga untuk ke surga. Tapi kalau tidak ada agama, tidak ada, bisa dibayangkan lah. Ini penting. Jadi panduan pertama, Masya Allah, jadi dari mulai ta'arufnya, kenalan, dapatnya saja nggak di jalan-jalan, nggak malam mingguan kayak tadi malam. Dibawa dulu jalan-jalan 1 tahun, baru jadi istrinya. Itu juga nggak syar'i. Itu sudah
Sudah maksiat 1 tahun, di mana akan keluarganya? Keluarga sakinah, wong maksiatnya udah 1 tahun. Bergandengan tangan bukan muharramnya itu dosa. Bahkan menyentuh kulit dengan kulit perempuan laki-laki yang bukan mahramnya lebih baik ditusuk dari bara api neraka, dari embun-embun sampai ke dubur, kata Nabi. Di mana mau dibawa kemana-mana menjadi istri kita? Oh, katanya kalau nanti punya istri nggak pacaran dulu seperti mendapatkan istri seperti kucing dalam karung. Siapa bilang? Saya itu dulu menikah Bapak Ibu, sore kenal, pagi jadi istri saya, nggak ada problem kok. Udah 18 tahun, jelas kok. Anak pun bertambah terus. Ini nomor 6 malahan. Udah 5 mau 6. Alhamdulillah ala kulli hal. Siapa bilang kalau nggak pacaran itu nggak? Justru paling nikmat itu nggak pacaran ketika betul-betul malam pertama itu, ya malam pertama betul. Jadi kemarin saya mengisi Walimatul Urus di Ujung Batu, anaknya Pak Haji Dasil, tokoh Ujung Batu. Ya. Anak wanitanya dari Ujung Batu, laki-lakinya dari Solo, Izzuddin Al-Qasam. Itu menarik kemarin tuh Bapak Ibu. Ketika disandingkan setelah akad nikah suruh memberikan mahar. Itu dua-duanya begini Bu. Memberikan cinta. Kenapa? Belum pernah melihat istri dan suaminya ketika baru saat itu pernikahan. Bayangkan itu. Mau memasangkan cincin ke jarinya aja. Lah kalau kita kan biasa, kenapa sudah dipegang setiap hari? Malam pertama apa? Mau kaget di mana? Tiap hari kita pandang. Ada kemesraan di mana? Bahkan ketika belum punya istrinya sudah berani mengatakan kalimat-kalimat yang kadang-kadang insyaallah naudzubillah min dzalik, bahasa-bahasa yang tidak pantas. Jadi mulai dapatnya ta'arufnya, kenalan dulu. Ya, diproses dengan cara islami, kemudian meminangnya cara Islam, Masya Allah. Dinikahkan cara Islam, Masya Allah. Nikah hari ini kan banyak nikah yang gak cara Islam. Budayanya bukan budaya Islam. Di mana akan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah? Panduannya bukan panduan Allah dan Rasulnya, gengsi. Sekarang nanti dibilang begini-begini. Biarinlah, ketika selama kita lurus di jalan Allah, mau dibilangi apapun tidak apa-apa. Orang sholat rajin aja dibilang orang. Orang baik itu sekarang bukan menjadi manusia figur Bapak Ibu. Memberikan keteladanan yang baik itu bukan hal yang hari ini dijempoli, enggak, dicibirin. Kenapa? Inilah akhir zaman. Maka memegang bara api, memegang kebenaran itu seperti memegang bara api. Berat, tapi berat itu akan menuju kepada keridhaan Allah. Sekarang itu pertanyaannya Allah ridho atau tidak gitu loh. Kalau menjalankan sesuatu itu pertanyaannya Allah ridho enggak. Kalau enggak ridho jangan dilakukan, dosa, enggak dapat apa-apa. Karena sesungguhnya membangun rumah tangga itu ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Sang istri senyum ibadah, mencuci pakaian ibadah, masak ibadah, mendidik ibadah. Bahkan ya, hubungan intim suami istri itu puncak ibadah. Jadi semuanya nilai ibadah. Kalau itu semuanya ibadah, kenapa tidak semuanya kita pijakkan dalam din ini? Karena Allah. Kalau sudah karena Allah semuanya, Masya Allah, Allah akan membimbing, yakin itu, akan dibimbing keluarga kita oleh Allah. Tapi kalau pijakannya karena gengsi, tetangga punya motor, tidak punya motor, gengsi, tetangga begini, tidak punya begini, gengsi, akhirnya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sang istri membisiki sang suami, kita sudah berumah tangga 10 tahun tidak punya apa-apa, itu baru kemarin saja punya ini, cepatlah apa yang bisa kamu perbuat. Akhirnya suami mengambil sesuatu harta yang haram. Itu hati-hati itu. Maka dulu wanita-wanita soleh jam dulu itu, wahai suamiku, aku rela perut kami itu lapar daripada engkau membawa pulang ke rumah adalah harta yang akan menjadikan bara api. Lah hari ini enggak. Suami membawa uang berapa pun tidak pernah ditanya dari mana nih mas, dari mana bang, kok ada kelebihan. Biasa 1 bulan gajinya 5 juta, kok ini 10 juta, yang 5 juta ini ditanya itu 5 juta. Kalau tidak jelas itu akan bisa menjadi bara api neraka. Anak-anak kita tumbuh dari harta yang tidak halal. Tengoklah, susah diatur, susah dibimbing.
Nampaknya kita sudah membimbing, sudah mengajari, ya, sudah menasihati, tapi kok juga belum dievaluasi dari mana harta saya. Boleh jadi ini penyumbat-penyumbatnya nggak lancar komunikasi. Boleh jadi Allah tidak ridho kepada kita karena mungkin rumah kita dibangun di atas harta-harta yang haram. Itu bisa menjadi masalah. Terus, ya, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah kalau sudah yang namanya suami istri soleh dan soleha, maka yang diharapkan dari berkeluarga itu apa sih? Ada yang punya cita-cita biarlah saya hidup bahagia suami istri walaupun tak punya anak. Enggak pernah. Yakin setelah menikah itu wong baru 2 tahun. Mas, Bang, kayaknya sudah 2 tahun ya pernikahan kok belum punya anak. Iyalah ini padahal kami sudah usaha. Ya. Ternyata anak itu mahal. Coba Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah itu 86 tahun. Diabadikan dalam surat Fusilat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku ya Allah anak yang soleh. Itu mintanya 86 tahun Ibrahim, Bapak Ibu. Bukan waktu yang singkat. Gelisah gak punya anak. Ya. Karena anak itu akan memberikan semangat motivasi kita. Nah, ketika kita sudah dikarunia oleh Allah anak, mau diapakan anak ini? Menjadi generasi qurratul ayun atau menjadi syaiton? Dia akan menjadi antek-antek peradaban setan atau peradaban Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan keluarga. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu penting. Benteng terakhir yang akan diacak-acak, yang akan diobrak-abrik, yang akan dihancurkan oleh musuh-musuh agama kita, itu adalah keluarga. Kalau keluarga hancur, masyarakat hancur, itu pasti. Cobalah kalau percaya. Jadi ini hati-hati. Musuh-musuh Islam itu tidak diam. Tengok generasi kita hari ini. Tadi malam hampir saya marah itu. Di depan rumah saya itu sampai sekian malam anak-anak kecil-kecil, ya Allah, seumur SMP SMA itu anak siapa? Teriak-teriak kayak nggak punya orang tua. Mestinya kalau punya orang tua jam 9 tutup pintu, masuk kamar, tidur. Besok pagi sholat subuh. Lah anak sebanyak itu anak siapa itu? Sampai jam 12 malam keluyuran itu. Orang tuanya di mana ini? Jangan-jangan nggak punya motivasi orientasi hidup untuk akhirat. Karena orang tuanya hanya sibuk mencari nafkah, nggak sempat dia mendidik anaknya. Ini penting. Amanah yang paling berat di pundak kita ini bukan amanah jadi presiden, bukan. Dia pun jadi presiden, tetap dia punya tanggung jawab keluarga. Dia kepala rumah tangga. Ibrahim sebagai seorang nabi dan Ibrahim menjadi bapaknya para nabi. Satu sisi dia menjalankan tugas yang sangat mulia. Dia menjadi sebagai kepala rumah tangga, sebagai suaminya Siti Hajar dan sebagai ayahnya Ismail. Dia tempatkan itu, Bapak Ibu. Bukan berarti kalau kita jadi pemimpin kita lepas tugas. Enggak. Justru tugas yang paling mulia, amanah yang diemban paling mulia itu adalah bagaimana memimpin keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Ar-rijalun qa'idun ala ahlihi. Sebagai rumah tangga, kepala rumah tangga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap ahlinya, keluarganya. Ya. Lari kemana tadi, Pak? Jadi anak-anak kita anugerah yang besar. Saya ingin contohkan nih 2 contoh yang harus menjadi idola kita, harus ke sana, Pak. Kita ini punya peradaban Islam yang sangat luar biasa. Karena kita hidup hari ini dalam kehancuran Islam, maka kita melihatnya keluarga Muslim tidak jadi acuan, pemimpin Islam tidak jadi acuan. Dulu, Pak, di zamannya Khalifah Rasyidin 30 tahun, diawali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 30 tahun memimpin dunia. Kemudian dilanjutkan oleh Bani Umayyah 550 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah 666 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Turki Utsmani
Itu dulu gemilang Islam, pendidikannya, kutabnya jelas, keluarganya jelas, muamalahnya jelas, tuntunan hidupnya. Hari ini kita lihat sekarang, apa coba yang akan kita lihat contoh teladan yang terbaik hari ini? Pemimpin tidak jelas semuanya. Muslim iya, menyandang Muslim iya, tapi coba lihat apa kebijakan-kebijakan mereka terhadap kaum muslimin. Nggak menguntungkan, merugikan seluruhnya. Kenapa? Nggak ada iman. Ketika nggak ada iman memimpin, lah coba bayangkan kalau keluarga yang rijalnya, pemimpinnya nggak punya iman, di mana mau mengarahkan? Saya ingin mencontohkan dua generasi terbaik. Ya, ini tidak saja zaman sahabat, zaman tabiin, tabiin. Nabi SAW pernah bersabda dengan suara yang lintang, la tuftahanna Qustantiniyah wa ni'ma amiruha wa ni'ma jaisu dalika jais. Apa kata Nabi SAW? 1400 tahun yang lalu hadis Nabi SAW diucapkan di hadapan para sahabat. Hadis ini sahih. La tuftahanna Qustantiniyah, sungguh ya, gerbang pintu-pintu benteng-benteng Konstantinopel akan dibuka, akan diruntuhkan, akan ditaklukkan. Yang menaklukkan adalah sebaik-baik pemimpin, dan yang dibawa adalah sebaik-baik prajurit. Jadi impian kita Bapak Ibu kan jelas, doanya tadi coba perhatikan betul, resapi lagi sampai di rumah itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alil muttaqina imama. Di akhir itu, dan jadikanlah di antara kami ini, keluarga kami menjadi pemimpin. Kita harus mendoktrin putra-putri kita, wahai anakku, engkau harus menjadi pemimpin. Harus besar, cita-citanya harus tinggi. Kenapa? Sahabat Nabi itu jumlahnya 114.000, semuanya jadi pemimpin dunia. Seluruhnya anaknya Nabi menjadi pemimpin. Fatimah Az-Zahra persunting, disuamikan Ali bin Abi Thalib, pemimpin besar. Cucu-cucunya Nabi semuanya menjadi pemimpin-pemimpin besar. Hasan, Husain menjadi pemimpin besar. Nah, hadis ini baru berlaku 800 tahun setelah hadis Nabi. Jadi Muhammad Fatih menaklukkan Konstantinopel yang sekarang Turki, itu dulu namanya Romawi Timur. Konstantinia yang hari ini menjadi nama Turki, dulu namanya Istanbul oleh Muhammad Fatih ketika ditaklukkan. Byzantium namanya dulu. Romawi itu namanya ibu kotanya Byzantium. Saya ingin cerita sedikit nih biar menggugah jiwa kita ini, bukan menjadi seorang yang kerdil, tapi menjadi orang yang besar, jiwa yang besar. Hadapan kita harus besar, Pak. Islam harus menjadi Islam solusi, agama solusi, menjadi peradaban yang ditaklukin sebetulnya, bukan menjadi pengemis, menjadi budak-budak musuh-musuh Allah, merengek-rengek, mengemis, kayak nggak punya izzah, nggak punya harga diri. Pada umat Islam itu punya harga diri, ya. Bapak Ibu, hadis Nabi dengan penaklukan Konstantinopel itu jaraknya 800 tahun. Sudah dicoba oleh 7 pemimpin Islam terbesar, nggak takluk. Dari mulai Bani Abbasiyah, Umayyah 5 kali dicoba, nggak takluk. Dari mulai Ali bin Abi Thalib, panglimanya saat itu. Kemudian dilanjutkan oleh khalifah yang kedua, waktu itu gubernurnya adalah Abu Musa Al-Ansari, nggak takluk. Dilanjutkan Bani Umayyah 2 kali, nggak takluk. Di Utsmani 1 kali tidak takluk. Takluknya di Muhammad Fatih, umurnya baru 21 tahun. Bayangkan, kenapa Nabi mengatakan panglima sebaik-baik panglima, prajuritnya sebaik-baik prajurit, bukan 1-2 Pak. Jumlahnya itu 130.000 pasukan yang dibawa, angka yang banyak. Tapi lihat nanti, kita akan sampaikan. Ini sahih nih. Sekarang bisa dilihat itu yang kemarin disampaikan oleh Dr. Mawardi, yang Hagia Sophia itu termasuk adalah hasil ya taklukan Muhammad Fatih yang kemarin menjadi
viral di dunia. Bagaimana benteng itu akan takluk? Saat itu benteng paling terkokoh di dunia. Ibu kota, kalau kata Ali bin Abi Thalib, andaikan dunia ini ibu kotanya, maka Byzantium itu adalah ibu kota dunia, karena saking indah dan besar. Bentengnya itu 7,5 panjangnya. Bentengnya. Tebal dindingnya 9 meter. Tinggi bentengnya itu 30 meter. Kemudian lapis 3. Benteng parit dulu. Benteng parit. Parit ini 7 meter lebarnya. Benteng lagi 7 meter parit dalam. Benteng lagi. Sementara lautannya itu ada 3. Lautan Bosphorus 1, Lautan Marmara 1, Lautan Tanduk Emas 1. Benteng itu dikelilingi oleh rantai sebesar-besar ini, Pak. Apa tiang masjid ini? Keliling semuanya benteng itu. Di mana akan ditaklukkan? Kapal mana akan bisa menyeberangi? Wajar kalau 800 tahun tidak ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bukan haus kekuasaan, bukan umat Islam. Memang umat Islam itu dataran Eropa dulu takluk. Begitulah dulu umat Islam menguasai dunia dengan luar biasa. Ditawarkan 3. Takluk tanpa perang, masuk Islam, kami terima. Atau 2. Kamu menentang, tidak mau kamu menyerahkan seluruhnya kepada Islam dan kami akan membimbing tanpa harus ada satupun korban. Dia pengen kita harus perang, kata orang-orang Romawi. Baik. Akhirnya di pagi hari Jumat, Muhammad Fatih mengadakan Jumat. Itulah yang disebut dengan Jumatan Massal terbesar, panjangnya 4 kilo. Kemudian ditaklukkan dalam waktu 16 hari. Itu tidak tergoyahkan benteng itu, karena bentengnya amat kokoh. Padahal zaman itu Muhammad Fatih sudah punya meriam. Beratnya meriam itu kayak bom rudal itu 18.000 kilo beratnya. Untuk menghantam benteng itu nggak jebol. Satu-satunya kita harus menguasai armada di sekitar benteng itu. Sementara untuk menembus benteng itu harus menyeberangi 3 lautan. Satu-satunya lewat barat dia. Barat itu gunung. Inilah kehebatan. Satu malam bayangkan Muhammad Fatih menaikkan kapal 80 kapal besar di atas gunung, Pak. Menyeberangi gunung. Kapal itu bukan lewat laut, bukan lewat air, tapi lewat gunung. Ditarik beramai-ramai oleh pasukan terbaiknya dia. Sampai pada pagi harinya hanya 1 malam 80 kapal itu sudah berada di lautan benteng Konstantinopel. Mereka terkejut, dari mana ini arahnya? Masya Allah, dalam waktu yang singkat Muhammad Fatih menaklukkan dengan sebaik-baik. Apakah Muhammad Fatih begitu saja? Muhammad Fatih disiapkan oleh ayah yang terbaik, disiapkan oleh ibu yang terbaik, dicarikan pendidikan yang paling terbaik, dicarikan lingkungan yang terbaik. 3 hal ini tidak boleh lupa. Nanti akan saya sampaikan bagaimana Muhammad Fatih. Karena peran ini harus peran 3 peran ini atau 4 peran ini harus dijalankan, ini tidak boleh sembarangan. Ya, Muhammad Fatih ayahnya Sultan Mahmud, orang soleh. Guru terbaiknya Muhammad Fatih, ya, guru intelektualnya yang mengajarkan berenang, mengajarkan memanah, mengajarkan berkuda, mengajarkan bela diri, ya, pedang. 8 bahasa dikuasai dengan baik. Bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Perancis, semua 8 bahasa. Ya, itu masih anak-anak. Siapakah, ya? Guru terbaiknya namanya Ahmad Ismail Al-Qurani. Guru spiritualnya, bagaimana fikihnya, bagaimana akidahnya, bagaimana sholat malamnya, bagaimana baca Al-Qurannya. Muhammad Fatih belum genap 7 tahun dia hafal Al-Quran dan menguasai banyak tentang agama. Gurunya Syamsuddin. Ini tidak sembarangan. Akan melahirkan pemimpin-pemimpin dunia, lahir dari ayah-ayah yang hebat, menjadi tokoh-tokoh sentral dunia. Maka disiapkan betul ini. Ini
Ayahnya ndak jelas, ibunya ndak jelas, keluarganya ndak jelas, pergaulannya ndak jelas, gurunya ndak jelas. Pokoknya pasrah saja, anak saya penting soleha dan soleh. Dari mana? Rumus dari mana ini dapat? Ini penting. Maka Muhammad Fatih kecil 21 tahun, bayangkan menjadi komandan perang peradaban dunia yang akan ditaklukkan adalah superpower dunia saat itu, kekuatan dunia komandannya. Maka Nabi SAW realisasinya hadis ini barulah di zamannya Muhammad Fatih. Apa kata Nabi sebaik-baik panglima? Kenapa dia baik-baik panglima? Mari kita lihat ceritanya. Setelah takluk nih, semuanya orang-orang Eropa saat itu kan 3 yang akan ditaklukkan kata Nabi. Ketika Nabi menggali parit di Khandaq, perang Khandaq itu ada menemukan batu. Persia, Romawi, kemudian Konstantinopel. Yang 2 ini sudah ditaklukkan, tinggal Romawi. Nanti Roma yang terakhir ini Italia dan dataran Eropa. Kapan penaklukannya? Wa'lam bishawab. Siapa yang menaklukkan? Ataukah dari putra-putra kita muhajirin? Kita tunggu saja nanti. Karena nanti pasti akan takluk nanti. Dan paling puncaknya nanti ketika dunia ini akan dipimpin oleh seorang laki-laki yang soleh, namanya Imam Mahdi. Itu nanti seluruh umat Islam akan jaya kembali, akan digenggam semua dunia ini oleh umat Islam, dipimpin oleh orang Islam yang adil. Itu nanti yang terakhir, fase yang terakhir. Nah, apakah kalau Imam Mahdi tidak akan mungkin akan lahir dari sini? Tidak mungkin. Kalau mungkin berarti sesat ini. Kenapa? Imam Mahdi itu kelahiran dari Quraisy dan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Maka dia tinggalnya bukan di Muhajirin. Kalau pemimpin yang lain boleh. Ketika Muhammad Fatih menaklukkan, berbondong-bondong mereka masuk Islam, dia berdiri, Pak. Berdiri. Akan aku tunjuk di antara kalian, wahai pasukanku, untuk menjadi gubernur di Konstantinia ini. Syaratnya 3. Berapa ribu? Saya katakan pasukan Muhammad Fatih itu 130.000, bukan angka yang sedikit, angka yang banyak. Kalau dikumpulkan di sini banyak. Kata Muhammad Fatih, siapa yang mulai balik sampai dia ikut menaklukkan Konstantinopel, yang pernah ketinggalan sholat berjamaah sekali saja, berdiri kalian. Gak ada satupun yang berdiri. Bayangkan Pak, pasukan yang dibawa 130.000 gak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun. Di mana tidak sebaik-baik pasukan, di mana tidak sebaik-baik panglima, yang dibawa saja coba bayangkan sholat gak pernah ketinggalan. Kalau saya tanya sama jamaah Masjid Muhajirin, Anda berhak menjadi pemimpin ada di Pekanbaru, siapa di antara kalian yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah sekalipun? Kira-kira berdiri semua enggak ini bapak-bapaknya? Yang kedua kata Muhammad Fatih, siapa yang mulai balik kemudian ikut menaklukkan Konstantinia ini, kata Muhammad Fatih, yang pernah 1 hari meninggalkan daripada membaca Al-Quran, berdiri. Satu pun tidak ada yang berdiri. Masya Allah, mereka akrab dengan Al-Quran. Di mana tidak pasukan terbaik, hatinya dihiasi dengan Al-Quran. Al-Quran ini harus menjadi panduan sentral pokok kita. Kalau kita mau selamat hidup kita di akhir zaman ini, Al-Quran jangan tinggalkan. Al-Quran harus menjadi bacaan rutin kita. Jangan tinggalkan Al-Quran. WhatsApp kita tinggalkan boleh, FB kita tinggalkan boleh, IG kita tinggalkan boleh. Tidak haram. Kalau meninggalkan ini celaka Bapak Ibu. Celaka ini. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik ini nggak ada yang sebaik-baik selain ini. Sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran dan yang mengajar Al-Quran. Predikat tertinggi, khairun nas, sebaik-baik manusia yang memegang Al-Quran. Baca. Kenapa hari ini kita seperti ini Bapak Ibu? Ekonomi kita tidak jelas, pendidikan tidak jelas, lulus SMA, lulus perguruan tinggi saat S1, ya Allah, nggak bisa diperbuat banyak. Kenapa? Kurikulumnya tidak jelas, Al-Qurannya tidak ada, agama yang tidak ada, dicekoki liberalisme, kapitalisme, komunisme. Mau cerdas di mana anak-anak kita? Di rumah sudah dididik orang tua yang nggak jelas, di sekolah nggak jelas, kawannya nggak jelas, lingkungannya jelas, malah petaka musibah ini namanya. Di mana anak-anak kita nggak terkontrol siapa kawannya,
pendidikannya nggak jelas. Coba Muhammad Fatih, gurunya jelas. 8 bahasa di umur belum balik dikuasai. Al-Quranul Karim 30 juz belum genap 7 tahun telah hafal. Sastra bahasa Arab dikuasai. Maka wajar. Yang terakhir dia berdiri. Siapa di antara kalian mulai balik sampai ikut perang ini menaklukkan, siapa yang pernah ketinggalan dan pernah meninggalkan sekalipun qiyamul lail, berdiri. Masya Allah Bang, nggak ada. Coba kita ditanya yang 3 tadi itu. Ini luar biasa. Ini Islam punya. Belum kita cerita Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Ini artinya doa ini adalah doa permintaan kita. Ya Allah, jadikanlah keluarga kita di antara kita adalah menjadi orang-orang bertakwa. Ya, baik sekalian, ini urutannya, ya urutannya. 1, urutannya pasangan hidup kita harus jelas. Ustadz sudah terlanjur, Ustadz saya dulu dapatnya di jalan Ustadz. Enggak apa-apa. Pacaran, ya enggak apa-apa. Anak saya udah terlanjur gak ada yang sholat, enggak apa-apa. Bisakah kita? Bisa. Kita harus bersunudan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Allah yang menggenggam hati seluruh makhluknya. Allah membolak-balikkan hati manusia itu gampang. Tetapi adakah kita niat ke sana? Ikhtiar kita ke sana ada enggak? Ada usaha yang sungguh-sungguh dari keluarga kita ada enggak? Ada enggak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar? Ini penting. Al-mu'minina wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, ya, sebagian satu sebagian yang lain saling menolong, saling menasehati. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, saling motivasi untuk kebaikan, menyeru kebaikan, kemudian mencegah. Kalau kita melihat ada kemungkaran dalam rumah tangga, harus kita cegah. Jangan jadi budaya kemaksiatan. Sekarang ini banyak kebaikan-kebaikan tidak menjadi budaya dalam rumah tangga kita, justru kemaksiatan, kemungkaran menjadi budaya. Coba budaya baca Al-Quran bersama, mengingatkan sholat, mengingatkan yang kecil-kecil, nah jangan makan tangan kiri, tangan kanan. Coba ini harus ditegakkan dalam sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Jangan biarkan hampa begitu saja. Harus, ya, insya Allah sambil memohon kepada Allah. Apakah sekelasnya Ibrahim yang sudah jelas dijuluki oleh Allah Khalilullah, kekasihnya Allah, dia begitu saja punya Ismail? Doa ditambah lagi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini permintaan Ibrahim setelah lahirnya Ismail. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang setia meninggalkan sholat. Ya Allah, Masya Allah. Ada usaha, ya. Jadi kita Bapak Ibu, apa ndak menangis? 2 pekan yang lalu masih ada di YouTube, tepat di Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo. Pandemi kemarin Bapak Ibu, ada pasangan 300 pasangan berstatus siswa dan siswi SMP dinikahkan massal, 200 pasangan karena hamil semuanya. Di negara kita Bapak Ibu, di negara kita ini statusnya siswa. Kalau dia dikeluarkan jadi siswa, tidak kalau tidak dinikahkan dia sudah hamil. Coba bayangkan, apakah dengan pandemi itu kita bisa mengontrol? Padahal kalau kita mau terus terang, ya, mau adil,
40% guru, 60% itu orang tua. Pendidikan yang ideal begitu. Tidak diserahkan semuanya. Anak saya insya Allah saya sekolahkan yang paling terbaik, Kutab Al-Fatih di Jalan Arengka itu. Insya Allah saya yakin. Enggak. Maka Kutab Al-Fatih mengatakan ini tetap anaknya ayah bunda. Kami hanya bisa memberikan pengajaran adab, akhlak, iman, Al-Quran. Itu cuma 40%. Sisanya anaknya ayah. Karena yang akan menggandeng tangan ayah dan ibu ke surga adalah anak Anda, bukan saya. Saya itu hanya mendapatkan pahala karena mengajari anak-anak Anda. Sehingga saya mudah-mudahan termasuk bagian orang yang mendapatkan doa yang syafaat tetap anak-anak Anda. Kalau anak-anak Anda akan membawa pintu-pintu, membukakan pintu-pintu surga yang akan memberikan mahkota kepada kita. Kenapa kita tidak punya semangat untuk mengarahkan mereka, menyelamatkan mereka, Bapak Ibu? Kalau kita di Pak, 10 tahun di sini Pak, kamu nanti 1 akan dapat rumah, 2 kamu akan dapat kendaraan, 3 kamu akan mendapatkan. Kira-kira semangat enggak orang ini Pak? Lah ini jelas Pak Ibu, jadikan anak-anak Anda, putra-putri Anda, anak-anak peradaban, anak-anak Quran, generasi Quran, generasi soleh dan soleha. Kelak nanti pada hari kiamat, putra-putri Anda akan membawakan mahkota, akan meletakkan mahkota terbaik dari Indonesia isinya. Ini Allah yang ngomong. Respon mana perkataan manusia dengan perkataan Allah? Rasulullah sang manusia paling jujur yang mengatakan, betul. Harus kita usaha ke sana. Yakinlah kalau ada usaha insya Allah. Tapi kalau cuma angan-angan hampa, cuma di terawang, iya enggak akan sampai. Ada usaha, orang tua ada usaha menjadi orang tua yang soleh dan soleha, punya keteladanan. Kalau berkata harus berhati-hati di hadapan anak-anak kita. Kenapa? Anak-anak kita akan menyerap. Maka dalam dunia parenting 07, 7, 14, 14, 21, 21, 28 ini ada fase pendidikan. 07 yang sangat menentukan. 07 kita sudah tidak bisa mengajarkan yang paling terbaik. Gagal kita sebagai orang tua. 07 cuma dimarah terus setiap hari. Goblok kamu, bahasa goblok disematkan kepada anak kita. Kamu itu lain sama yang lain. Kamu lain sama abang kamu, kamu lain sama kakak kamu. Kamu itu yang paling bandel. Ingat doa ini Bapak Ibu. Kalau anak Bapak Ibu bandel jangan kalah. Kenapa? Doa kita setiap hari agar anak kita bandel. Kok bandel? Bilanglah wahai anakku, engkau jadi anak-anak soleh dan soleha. Kamu kan generasi penghafal Quran. Begitu marahnya itu marah yang baik itu loh. Bisa marah seperti itu. Kan tidak puas kita marah itu, yang kalau bisa itu kaki 4 keluar. Waang kau, waang pula. Pak, jangan dibilang anak-anak kecil seumur anak saya Umar itu nggak menyerap Pak. Diserap memorinya itu Pak, lengkap di sini. Memori paling terbaik menyerap kata-kata ayah dan bunda adalah memori 07. Tidak akan hilang sampai mati dia. Ajarkanlah mereka baik-baik, pasti dia nanti akan baik. Rekamannya mereka rekaman yang nggak jelas, kata-kata yang keluar nggak jelas. Ayahnya ngerokok, nah sholat kamu ngerokok, jangan ngerokok kamu ya. Ayahnya ngerokok, jelas nggak ini kira-kira? Perintah jelas nggak kira-kira? Jangan ngerokok ya nak, tapi ayahnya pegang rokok. Ngomong nggak ngerokok itu baru ayah yang teladan jelas. Nak sholat berjamaah kamu di masjid, ayahnya sholatnya di rumah terus. Jelas enggak ini perintahnya? Enggak jelas. Ini terlalu banyak. Anak kita dijejeli sesuatu yang enggak pro kontra ini. Enggak sinkron antara perintah dengan pelaksanaan. Ayahnya selalu menganjur, tapi ayahnya jangan main HP terus. Waktu sedikit ayah HP. Terekam nih. Padahal saya kadang-kadang kalau buka HP itu sembunyi-sembunyi di kamar. Umar buka pintu, itu masalah direbut, nangis dia. Masya Allah, anak itu akan seperti itu. Melihat apa yang dilakukan oleh ayah. Dan kalau ayahnya baik akan menjadi figuritasnya. Dia akan menjadi teladan bagi ayah. Dan kalau nanti Bapak Ibu, kalau mau mengetes anak kita ini baik atau belum baik, menteladani kita gampang sekali. Sebagai penutup, gampang, tes saja. 2, ngetesnya 2. Kalau kita sedang pergi safar, nah ayah sama ibu mau pergi kondangan atau walimahan atau safar kemana, tunggu baik-baik di rumah sayangnya.
jaga rumah baik-baik ya sampai ayah dan ibu pulang. Apa kata anak? Baik ayah bunda, saya doakan ayah bunda, mudah-mudahan ayah bunda selamat sampai tujuan, kembali sampai ke rumah lagi. Mudah-mudahan tidak ada rintangan dan halang di jalan. Tapi kata anak, alhamdulillah, alhamdulillah, ayah saya pergi sama ibu, mudah-mudahan tidak kembali lagi. Ore merdeka, saya akan main game, nggak diawasi. Gagal sebetulnya. Karena itu nggak akan keluar jauh-jauh. Kok kalau ada anak di rumah tidak nyaman dengan kita, masalah besar. Tapi kalau anak selama pandemi kemarin 3 bulan kok nyaman, ada obrolan asik, ada komunikasi asik, ada canda, ada ria bersama, ada senyum, ada tawa, hidup ruh keimanan kita menasihati diterima. Orang tua hebat itu berarti. Tapi kalau di rumah 3 bulan pandemi, anak itu merasa tidak kerasan, kalau bisa mencuri-curi pergi. Kenapa? Orang tuanya asik dengan dunianya sendiri. Dia menempatkan bukan sebagai ayah. Yang paling hebat lagi, kalau sudah umur 14-18, posisinya ayah dan teman, ibu dan teman. Ngobrol tuh asik. Ya, nah di mana nanti kalau lulus SMA kita mau pergi mana sayang? Kuliah di mana sayang? Obrolan asik. Ayah, saya pengen begini-begini. Masya Allah, nikmat itu. Perjalanan dari kemana-mana bisa komunikasi dengan anak itu luar biasa. Tapi tidak, jangankan sama anak, sama istri, suami istri itu satu-satu. Satu hari bisa dihitung. Ya, ayah duduk bersama istri untuk membicarakan anak itu gak ada waktu. Udahlah kamu ajalah. Ayah ini sibuk mencari nafkah. Apalagi pandemi kayak gini, cari duit aja susah. Udah kamu aja. Ayah yang ngerti apa ini sebetulnya? Ya, baik. Kalau kita bicarakan tentang parenting anak keluarga, tidak ada habisnya. Karena kasus demi kasus akan bermunculan terus Bapak Ibu. Apalagi di kondisi era digital, informasi luar biasa tantangan kita, Masya Allah. Besar, berat sebagai orang tua. Satu-satunya jalan, adukan semuanya kepada Allah. Buka pintu-pintu langit, ketuk. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Mudahkanlah segala urusan keluarga kami. Jadikanlah kami menjadi orang tua yang mampu mendidik putra-putri kami menjadi generasi Qur'ani, menjadi generasi ahlus surgamu ya Allah. Mohon. Mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu, itu satu di antara visi 3 kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan visi 2, visi 3 dan mungkin nanti ada hal-hal yang perlu kita bahas bersama. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan semoga kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Abu Zahrah yang telah memberikan tausiah subuh buat kita semua. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.